Alhamdulillahilladzi allafa baina mu'minina wal mu'minat fa asbahu bi ni'matihi ikhwana walladzi naza'al ghilla min sudurihim fadhallu fid dunya asdiqaan wa akhdana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi yaj'alul mu'minina wal mu'minati fil akhirati rufaqaan wa khullana. Wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah Ta'ala kaffatan linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina iqtadu waqtattaba'uhu waqtadu bihi qawlan wa fi'lan wa adlan wa ihsana. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ahuthukum ala ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun la'allakum turhamun. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آياته الأخرى ومن يعص الله ورسوله فقد Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sesungguhnya takwa. Jika kalian sungguh bertakwa kepada Allah, maka Allah akan perbaiki amal-amal kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia berada pada kemenangan yang agung. Dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia berada pada kesesatan yang nyata. Shadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Saudara-saudara jamaah salatul Jum'ah Masjid As-Salam, kaum muslimin, kaum mukminin yarhamkumullah, seluruhnya yang hadir pada kesempatan mulia siang hari ini, di hari yang mulia pula, hari Sayyidul Ayyam, hari Jum'ah sebagai Sayyidul Ayyam. Dan dengan segala kemuliaan yang kita lakukan, ibadah kita, taatan kita, kesalehan kita, insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin jamaah salatul Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih dahulu sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas segala hidayah inayahnya, dengan segala rahmat dan nikmatnya. Kita senantiasa bersyukur atas segala anugerahnya,
terlebih di hari ini, di siang hari ini untuk yang kesekian kalinya Allah Subhanahu wa taala memberikan izinnya, memberikan kekuatannya untuk kita bisa hadir bersama-sama di salah satu rumah rahmat Allah, Masjid As-Salam ini, yang tentunya kita agungkan setiap saat dengan segala kesalehan dan ketaatan kita, dengan segala ibadah dan kebaikan kita. Kita makmurkan rumah Allah, kita makmurkan masjid sebagai bukti iman dan takwa hati kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun sangat bersyukur kepada Allah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di mana pada saat ini sudah sekian banyak masjid yang salat berjamaahnya sudah kembali kepada normal sebagaimana biasanya, dan tentu ini sangat menggembirakan kita. Ini tentu sangat menyenangkan kita semua, sekalipun saudara-saudara sekalian tetap ikhtiar kesehatan kita harus kita terus lakukan. Karena saudara-saudara sekalian rahimakumullah, permohonan segala munajat itu tidak akan cukup tanpa ikhtiar. Dan begitulah ajaran yang kita fahami, yang seluruhnya kita memahami di dalam agama kita. Maka insya Allah apapun keinginan kita akan terrealisasi dengan baik, akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni diijabahnya doa-doa kita. Sekali lagi kita sangat bersyukur kepada Allah, dan mari kita tingkatkan syukur itu dengan taatnya kita kepada Allah, semakin salehnya kita kepada Allah. Jangan memilih-milih kesalehan, jangankan besar, kecil pun kesalehan itu harus kita amalkan, kita lakukan, kita tuntut dan kita mengejarnya. Jangan memilih-milih kebaikan, jangankan kebaikan besar, kebaikan kecil pun kita orang-orang yang saleh pasti ingin terus mengumpulkan sebanyak-banyaknya dari kebaikan-kebaikan itu. Karena kebaikan banyak itu tadinya dari sedikit, kesalehan besar itu tadinya dari kecil. Sehingga saudara sekalian rahimakumullah, jangan lagi sepeleh kita dengan hal-hal sunnah, karena sunnah itulah sebenarnya yang akan menjadikan penyempurna daripada yang wajib. Bahkan sunnah itulah yang akan menjadi keuntungan besar daripada kewajiban yang kita lakukan. Karena dikatakan wajib lakukan itu saudara, itu modal daripada apa yang kita lakukan. Sementara sunnah yang kita lakukan, yang kita jalan, keuntungan daripada wajib yang kita amalkan. Sehingga ketika orang itu baru mampu menjalankan yang wajib, sama saja itu balik modal begitu saja. Kalau kita sudah sekalian berbisnis, kita berdagang, di hari itu hanya kembali modal, di minggu itu hanya kembali modal, di bulan itu hanya kembali modal, pasti kita marah saudara sekalian, kita kecewa. Tetapi kalau di hari itu beruntung besar, di minggu itu, di bulan itu beruntung besar, pasti kegembiraan yang kita besar. Sementara keuntungan itu sudah diberitahu oleh baginda Rasul Nabi SAW, yaitu dengan sunnah. Karena tidak ada yang wajib kecuali ada yang sunnah. Kalau ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada salat wajib, ada salat sunnah. Ada haji, ada umrah. Ada zakat wajib, ada sedekah. Dan seterusnya saudara sekalian rahimakumullah. Pandai-pandailah kita terus mengumpulkan kesalehan kita itu dengan banyaknya sunnah setelah yang wajib. Sekali lagi, perbanyak sunnah setelah yang wajib. Nah saudara-saudara sekalian rahimakumullah, dari situlah keuntungan kita. Yang disebutkan oleh Nabi SAW, sunnah itu adalah hadiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadiah kita kepada Allah itu adalah sunnah. Fa ahsinu hadiyatikum wal yutayyibha, ay kama qala Nabi SAW. Maka baguskan hadiahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang pandai memberikan hadiah, pasti yang diberikan hadiah atau yang menerima hadiah itu semakin cinta, semakin suka kepada kita. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, sesama kita saja
Kalau kita supaya semakin suka, semakin atau saling cinta, saling sayang, saling suka di antara kita, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu, tahabu. Saling memberikan hadiahlah kalian, maka kalian pasti akan saling sayang. Demikian juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berharap sayangnya Allah, maka berikan Allah hadiah sebanyak-banyaknya, yaitu dengan sunnah yang kita lakukan. Kalau yang wajib kita lakukan, itu bukan hadiah untuk Allah, tapi itu memang Allah wajibkan kepada kita. Tidak bisa ditawar lagi. Bagaimanapun dalam situasi seperti apapun harus kita lakukan. Tapi yang sunnah ini sementara saudara, barangkali wallahu alam, sebagian di antara kita dan saudara kita yang mengatakan, itu kan cuman sunnah, itu bukan wajib. Oh, sudah sekalian rahimakumullah, apalagi yang mengatakan sunnah ditinggal itu tidak apa-apa. Sebenarnya saya kurang setuju kalau dikatakan sunnah ditinggal itu tidak. Yang benar adalah sunnah ditinggal memang tidak berdosa, dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, bukan tidak apa-apa. Bagaimana keuntungan besar itu hilang? Apakah itu tidak apa-apa? Saudara sekalian rahimakumullah, mari kita saling mengingatkan di antara kita saudara. Kaum muslimin, jamaah salatul Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara di sisi lain, saya sering teringat, mari kita terus saling berpesan di antara kita, harus saling wasiat, saling tausiah, saling memberikan mau'izah di antara kita supaya kita terus berhati-hati saudara dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena syaitan, karena kita ini sebenarnya punya musuh. Semua orang beriman itu punya musuh. Musuh kita adalah tidak ada lain, iblis la'anahullah. Kalau manusia rasanya tidak ada yang akan menjadi musuh kita, kecuali manusia-manusia yang telah menjadi syaitan. Apa ada manusia menjadi syaitan? Jelas saudara-saudara sekalian sifat dan perbuatannya. Kecuali manusia-manusia yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, manusia yang rela menjadi kekasih-kekasih syaitan sampai mereka itu setia, sehingga mereka akan merebut kebaikan kita, akan merebut kesalehan kita. Bagaimana caranya supaya kita jauh dari sunnah-sunnah itu, supaya kita jauh dari kesempurnaan kita beribadah? Maka saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kalau kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum." Sesungguhnya aku ciptakan hambaku itu semua lurus, hanif, semua kita hanif. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, semua kita hanif, semua kita lurus, semua kita sebenarnya suci. Apalagi ketika kita kembali mauludin yuladu alal fitrah. Namun apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Syayatin fajtalathum an dinihim. Tetapi dalam perjalanan hidup kita diciptakan oleh Allah, ya, semua iman, saudara sekalian rahimakumullah. Tetapi akhirnya dalam kehidupannya datanglah syaitan. Datanglah syaitan kepada kita. Entah bentuk syaitan ini seperti apa. Ada syaitan memang yang serem, angker, yang menakutkan, tinggal kita kabur, lari begitu saja aman. Tetapi yang repot saudara-saudara sekalian rahimakumullah, syaitan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik itu, yang menarik-menarik itu, yang ini sebenarnya yang sangat sulit untuk dihindari saudara sekalian. Syaitan yang sangat menarik, yang kita tuntut, kita cari, berangkat pagi pulang sore, ternyata dia telah bertindak menjadi iblis, menjadi syaitan kepada kita. Ini saudara sekalian, fajtalathum an dinihim, berhasil memalingkan kita dari agama kita. Tadinya kita lurus, sekarang menjadi bengkok. Bahkan lebih saudara sekalian rahimakumullah, dalam satu hadis firman Allah, sampai kepada rezeki itu awalnya diciptakan oleh Allah semua halal. Bukan soal najis dan suci saudara, tapi hukum halal dan haramnya. Tidak ada rezeki-rezeki itu yang diciptakan oleh Allah haram. Semua halal.
Fajtalathumus syaitan. Akhirnya syaitanlah yang menjadikan rezeki halal itu menjadi haram. Berapa banyak rezeki kita manusia, orang-orang beriman, tadinya halal, pagi hari didapatkannya dengan halal, di sore hari rezeki itu sudah menjadi haram. Fajtalathus syayatin. Syaitanlah yang datang memalingkan kita dari yang lurus, dari agama kita itu. Maka kita terus berhati-hati sudah. Akhirnya dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa harramat alaihim. Akhirnya syaitan itulah yang mampu mengharamkan segala sesuatu yang sudah aku haramkan, tapi oleh syaitan itu diharamkan. Sudah aku halalkan, sudah aku haramkan, tapi dihalalkan. Sudah aku halalkan, tapi diharamkan. Padahal aslinya sudah sekalian lurus. Lalu kalau begitu, kalau ada manusia itu bengkok, apakah terus menyalahkan Allah Subhanahu wa taala? Tidak sama sekali, karena awal diciptakan oleh Allah hunafa, semua. Wa amarathum an yusyriku bima lam unzil bihi syaitana. Dan syaitan itu tidak akan pernah puas hanya sampai manusia itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, sebelum mereka manusia itu sampai kepada dosa besar, syirik, murtad, kafir dan seterusnya, memusuhi Rasulullah, memusuhi Allah, memusuhi Al-Quran. Ini salah satu Allah langsung sudah sekalian dalam satu hadis qudsi betapa keberhasilan syaitan dengan perjuangannya semacam itu. Mari terus kita berhati-hati sudah sekalian, kita saling berpesan di antara kita. Lalu sudah sekalian rahimakumullah, dilakukan yang demikian, kita menuruti syaitan-syaitan tersebut sampai menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal seterusnya, saudara, maka ini kita pasti menyakiti Rasul, menyakiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan oleh Allah, siapa yang taat kepada dia sungguh taat kepada Allah. Dan siapa yang menyakiti Rasul, sungguh dia telah menyakiti Allah. Tidak sah kita taat kepada Allah kecuali taat kepada Rasul. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Maka saudara-saudara sekalian, sangat jelas ketika Allah Subhanahu wa taala firman, wa may yushaqiqir rasul ba'di ma yattabi ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini yang sangat menakutkan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Kalau terus-menerus kita menyakiti Rasul, maka ada ancaman kita, hidup kita ini akan sesat. Ayat Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa 100. Siapa orang yang menyakiti Rasul, may yushaq min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas datang kepada dia petunjuk-petunjuk Allah, artinya dia mendapatkan hidayahnya, mengerti, dia paham, dia mendapatkan hidayah, petunjuk itu, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dia masih saja mengikuti cara-cara kehidupan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Hidupnya, cara hidupnya orang beriman mengikuti cara hidupnya orang yang tidak beriman. Ini namanya yattabi sabila ghairil mu'minin, ghaira sabilil mu'minin. Kalau ini terus menerus saudara sekalian rahimakumullah, diancam oleh Allah, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan terus menerus membiarkan kepahaman yang telah menguasai hati mereka. Jadi salah yang dianggap benar itu akan terus saudara-saudara sekalian, naudzubillah. Akhirnya hidup dalam salah. Kenapa? Karena salah itu dianggapnya benar. Coba bayangkan saudara, namanya sudah dianggap benar, pasti dia terus semacam ini. Kaum muslimin saudara sekalian, makanya saudara, mari kita merubah dari yang salah kepada yang benar. Memang harus kita yang berjuang saudara. Ya kalau karena ada didorong atau mungkin ada sebab-sebab darurat, itu karuan memang ada sebab saudara. Cuma kalau saat-saat ini sebab-sebab darurat itu memang sudah kita rasa sudah tidak ada lagi, atau mungkin sudah tidak menakutkan kepada kita, tidak ada ancaman besar kepada kita, mari kita segera kembali kepada yang benar.
Kembali kepada cara agama kita yang benar. Jangan terus-menerus mengikuti cara kehidupan orang-orang yang tidak beriman. Sampai saudara-saudara sekalian, sekedar ingat, sampai ke kita, saudara, kalau memang darurat itu terasa menakutkan, itu diajarkan Nabi SAW, di mana Nabi bersalaman itu memegang, bukan hanya menyentuh. Tangan itu bukan hanya bersentuhan, tapi dipegangnya. Lihat hadisnya saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Bahkan sering Nabi SAW tidak mau melepas pegangannya dalam salamannya, kecuali orang tersebut melepas terlebih dahulu. Bagaimana dengan cara salaman kita yang rusak selama ini, saudara? Tetapi ini saja kita ikuti kehidupan orang-orang di luar beriman kepada Allah. Apa tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala semacam ini dalam Al-Qur'an? Dunianya sudah diancam dengan sesat terus, salah terus. Kaum muslimin saudara sekalian, di akhirat walihi jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Dia pasti akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Semoga Allah lindungi, selamatkan kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Masira, dan itulah wasaat masira, seburuk-buruk tempat kembalinya manusia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka kaum sekalian, sekali lagi, salah satu solusinya adalah tidak ada lain, mari kita terus makmur segala kegiatan ibadah dan salahnya, termasuk ta'lim dan ta'lim, zikir dan zikir. Karena kekuatan kita itu ilmu yang memang sangat wajib bagi kita. Berjamaah yang ada gentar. Maka saudara sekalian, syariatkan hari Jumat dengan salat Jumat berjamaah. Mereka para musuh Allah itu akan ciut, mereka akan gentar, mereka akan terus waspada, memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita berdoa memohon terus memberikan hidayahnya semua saudara-saudara kita semua, kepada seluruh kaum muslimin. Mereka tidak akan hidup kecuali dengan hidayah Allah. Apalagi para pemimpin-pemimpin kita, khususnya di negara kita tercinta, mereka tidak akan pernah memimpin kecuali memimpinnya dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Memimpin dengan peraturan-peraturan yang akan siapapun dengan aturan sesat itu akan menjerit di tengah-tengah api neraka. Mereka akan menjerit. Itu ada pembesar-pembesar yang membawa sesat itu. Dan Allah, kita sangat bersyukur. Dan seterusnya orang-orang Islam semua penghargaan mewah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja walladzi anzara an-nasa ba'san shadida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi basyara al-mu'minina wal mu'minat alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum minallahi ajran hasana wa anna lahum minallahi fadlan kabira. Wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah ta'ala kafatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله صلى على نبيه بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واغفر لنا والمسلمين وقنا شر الظالمين وقنا شر الحاسدين وقنا شر المنافقين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والقحط والطاعون والسيوف المختلفة والشدائد والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين أجمعين عامة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر